Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang mriki niki aneh. Jawab kei salam jawabane males. Solawate nggih males kurang semangat. Eh, Niku tolong lali alit-alit niku diamankan nggih. Biar nggak rame itu anak kecil-kecil niku. Panitia nggih ngapunten panitia nggih monggo diamankan riyin nggih. Nggih mboten ganggu liyan-liyane. Soale niki ngaji ngikut enten adabe nggih. Ngaji lek mboten enten adabe nggih percuma. Ah, mboten angsal manfaat. Ilmu nggih kudu diregani, Bu. Nggih. Jadi ilmu niki kan sumbernya datang Kanjeng Nabi, ngergani ilmu nggih ngergani Kanjeng Nabi. Siap ya, tolong anak kecil jangan rame nggih. Nggih. Oleh rame tapi kok ana suarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat ibune tok, sing lanangi mendem kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad. Solawat ya sepi, salam ya sepi. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Hadratul mukarramun al fudala wal kurama ingkang kula sangat takdimi, kula hormati para sepuh lan pira sepuh, para alim ulama, para asatid, para ustazah, para santri, perangkat desa, khususnya panjenenganipun kula hormati lan kula mulyakaken, khusus dateng ketua takmir Musalla Al-Ikhlas Perum Palem Nirwana Bapak Priyogo dan segenap jajaran takmir Musalla Al-Ikhlas, wabil khusus dumateng panjenenganipun kirang kula hormati guru kula Aba Ayah Yai Aris Nur Wahyudi, ingkang kula hormati khusus dateng panjenenganipun Ustadz Irfan lan para asatis ingkang kula sebat setunggal-setunggal namung boten kirang hormat dateng kula dateng panjenengan sedaya. Para hadirin hadirat Bapak Ibu ingkang mulya, para undangan sedaya, mugi-mugi hadirin jenengan sedaya jenengan teng mriki insyaallah bukti mahabbah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan, kita khususkan tiada lain kepada junjungan kita, pemimpin kita, penolong kita, syafaat kita, sandaran kita, pedoman kita, suri tauladan kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada para sahabat, para keluarga beliau yang suci dan kita semuanya yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari pembalasan. Amin Allahumma amin amin ya rabbal. Sesuai dengan tema pada malam hari ini, ya, peringatan memperingati Isra Mi'raj. Dengan memperingati Isra Mi'raj, mari kita tingkatkan takwa,
dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi leres mboten. Leres nggih. Nggih, soalé kula ngapalaken iki mau. Cuma lek iso niki sing sae niki koyoke kursine kegeden. Sing paling penting niki foto kula. Nggih. Sampai lek misale masuk YouTuber iki ndak sah iki, ya. Nah, terus namine iki rada dukur titik, Pak. Ya. Nggih iki masukan. Nek misale jenengan boten terima nggih sampean lapor Presiden Jokowi. Cuma lek menurut kula niki enggak. Lek niku lek biasane nggih mungkin lek misale diadakan tahun lagi itu sebelum digelar ini peringatan ditoto kursi ini modelnya apa coba ditelek. Pantes ndak kira-kira. Ya. Wabib iki kakean kasir kalam, kakean ngomong. Salahi sampean ngundang aku. Coba sampean ndak ngundang aku ndak kira tak cacat niki. Nggih. Ya, alhamdulillah ana sing bela. Nah, ngoten. Nggih mboten napa-napa. Sae niki. Alhamdulillah kula tingali teng mriki semangat luar biasa. Panitiae nggih seragam sedaya. Mari ngono ibu-ibu nggih luar biasa. Kayak duduk hadir Isra Mi'raj, kayak hadir kondangan rapi, Masya Allah, macak sedaya. Semangat luar biasa. Sampai mau niku hadir para ibu-ibu ya, gak gelem kalah sholawatan datang Kanjeng Nabi alhamdulillah. Nggih kula tingali teng pundi-pundi niku biasane paling getol, paling semangat teng pengajian teng pundi-pundi niku nggih ibu-ibu. Ibu-ibu niku lek sholawat niku luar biasa. Sholawat nopo ae digawe lagu. Sampai teko lagu India, lagu dangdut sampai lagu India. Ya. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Habibuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Habibuna. Iwak peyek. Latihan awak peyek, Bu. Ibu-ibu niku mboten kalah le selawatan. Masya Allah lagu-lagu sak barangkali lagu-lagu. Ono sing lagu cinde. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam. Gak gelem kalah. Mbok dikei aku waktu ndak suarane paling enak lagu ah. Gak gelem kalah. Ono sing lagu India, Bu. Dhaharat dinul mu'ayyad biduhuri Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad ya hanana bi Muhammad dalikal fadlun min Allah abi husi kabiham. Nah itu lagu India sholawatan. Alhamdulillah, Masya Allah. Kula remen, alhamdulillah diundang teng mriki kula tingali sedaya niki ndak ana wajah-wajah ruwet. Wajah-wajah sumpek niki ndak ana, cuma wajah kurang bahagia. Lah niki nate dawuh nate Syekhul Khalil Bangkalan, ya. Tiang-tiang Islam niki lek nggadahi sumpek, nggadahi ruwet, gak ketemu dalan solusi mampet rezeki seret gampang. Niku kasrati sholatu alal muhtari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing akeh maos maca sholawat dateng Kanjeng Nabi. Hati sampai nek sumpek ndak usah ndelok YouTube, ndelok medsos, sumpek titik langsung sholawat dateng Kanjeng Nabi. Maka dari itu momen peringatan Isra Mi'raj niki napa sih kok wong NU niki getol-getole nek ana perayaan-perayaan niku selalu disiarkan. Napa? Lek misale enten Muharram ngrayakno hari Asyura. Lek misale bulan Rabiul Awal ngrayakno Maulid dateng Kanjeng Nabi. Nek misale bulan Rajab memperingati Isra Mi'raj. Itu tujuannya apa? Apa maksudnya? Tujuannya tiada lain supaya kita selalu ingat dengan Rasulullah. Momen-momen yang istimewa yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad itu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah.
Lale kono Isra Mi'raj sampean mahabbah dateng Kanjeng Nabi, saged panjenengan. Ana Isra Mi'raj ndak ono maulid. Iso kira-kira mahabbah dateng Kanjeng? Enggak iso. Dengan memperingati Isra Mi'raj sampean diceritakno karo para alim ulama, niki lho Kanjeng Nabi diangkat derajate karo Gusti Allah, tidak ada satupun makhluk Allah baik di langit maupun di bumi, bahkan para malaikat Allah mboten nate ngalami peristiwa besar yang dialami karo Kanjeng Nabi, yaitu dipertemukan Rasulullah dengan Allah Subhanahu. Kira-kira sampean niku cinta ndak nang Kanjeng Nabi? Kudu cinta. Sampean ndak bakal saged kepanggih Gusti Allah kecuali sampean remen mahabbah cinta datang Kanjeng Nabi, baru sampean akan disampaikan bertemu dengan Allah Subhanahu. Nah, peringatan Isra Mi'raj ini sangat penting. Kenapa? Karena perjalanan Isra Mi'raj ini yang pertama perjalanan mencari barokah. Nggih, Bu. Bu, jok ngomong ae, Bu. Sampean ndak gelok kula ta mumpung sak jam niki. Sampean ndak datang kepikiran sampean mimpi-mimpi akhirnya. Mumpung ono aku dek kene delok sawangan, Bu. Ya. Masih ndak ganteng gak apa-apa. Nah, tolong yang di musola itu jangan rame sendiri, ya. Biar yang lain tidak terganggu. Perjalanan Isra Mi'raj ini yang pertama perjalanan mencari berkah. Mboten berkatan nggih, berkah. Perjalanan mencari berkah. Kenapa Isra Mi'raj ini dikatakan perjalanan mencari berkah? Karena ketika Nabi ada di rumah, Jibril niki sowan dateng Kanjeng Nabi dikengken tangi, mari ngono dijak jalan-jalan. Numpak jenenge buruk. Lah buruk niki Bu, sampai nek misalnya enten gambar teng griya, gambare buruk niku hoak iku. Buruk niku digambarno kaya parase wong wedok, niku mboten kaya ngoten. Buruk itu adalah sejenis binatang sing dukure iku ndak lebih teko kuda dan tidak lebih kecil dari bagol. Bagol niku Bu, nek misale enten kuda jantan kawin kalau keledai betina, niku lek dikawinno niku jenenge bagol. Nah, buruk iki mirip kayak bagol. Gak terlalu dukur kayak jaran, gak terlalu endek kayak keledai. Lah niku sayape kali, sikile papat. Dadi lek misale terbang begitu, kalau kepingin terbang, itu kakinya yang belakang dua menjulur ke belakang. Kalau mau turun, sing jenenge buruk niku, sikile sing ngarep niku menjulur ke depan. Itu buruk. Ya. Lah, perjalanan mencari berkah itu ketika Nabi keluar dari rumahnya bersama malaikat Jibril, Nabi itu disuruh di tengah perjalanan dipertemukan dengan satu tempat yang di situ kebunnya hijau semua, hijau kabeh. Moko Jibril merintahkan datang Kanjeng Nabi, ya Muhammad, sampean mudhun teng mriki sampean sembayang 2 rakaat. Akhirnya Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat ada di tempat itu. Akhirnya Rasulullah naik itu buruk, ditanya sama Jibril, ya Muhammad, jenengan wau niku sholat teng pundi? Mboten semerap. Datang Kanjeng Nabi jawab mboten semerap. Sampean niku mau sholat 2 rakaat di tempat yang namanya At-Thayyibah Al-Madinah Al-Munawwarah. Thayyibah Madinah Al-Munawwarah. Dadi derenge Kanjeng Nabi hijrah niku pun ditudukno niki lho sing jenenge Madinah niku. Sampean niku dikeken salat teng mriku. Napa Kanjeng Nabi mboten semerap? Sampean dikeken salat niku supaya angsal barokah. Nah, jadi perjalanan Isra Mi'raj ini ternyata perjalanan mencari keberkahan. Sampean urip teng dunya niki dikongkon golek berkah. Teng pundi berkah niku lho. Mbak Ud, Mbak Kiai Hamid, Mbak Soleh Semendi, Mbak Hasyim Asy'ari, niku tempat-tempat sing paling kathah barokah. Ma'asyiral anbiya wal mursalin was syuhada was sholihin. Ya. Nah, maka dari itu perjalanan mencari berkah sampai akhirnya Nabi naik lagi itu buruk, dikengken mudun kalau Jibril. Ya Muhammad, turun ada di sini, anzil hina sholat rakaatain. Turun di sini sholat 2 rakaat. Sholat Bu. Lajeng ini ki wit-witan. Tadi Kanjeng Nabi ku sembahyang teng wiwitan.
Lah niki lek wong sing ndak tepak iki belajari Kanjeng Nabi niku syirik. Mosok sembayang di ngarepe wit-witan. Mboten kaya ngoten. Tetep Kanjeng Nabi niku ibadahe nang Gusti Allah, cuma dikengken njupuk keberkahan. Mergo napa? Karena pernah Nabi Musa niku nate melampah musafir kesel mandek lenggah teng pohon niku. Namine sajaratun mutan jadi. Mutan. Sajaratun Musa. Pohonnya Nabi Musa. Tadi Nabi Musa niki nate lenggah sak jam rong jam di pohon tersebut, ya. Kemudian lewat melakukan perjalanan lagi, Nabi ketika Isra Mi'raj disuruh turun ada di situ, sholat ada di pohon itu. Kenapa? Karena pohon itu berkah. Kenapa pohon itu berkah? Karena pernah didudukin Nabi Mu. Tadi ternyata Bu, perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan mencari keberkahan. Urip ning donya niki golek keberkahan. Mari ngono melampamake sampai terakhir niku Nabi disuruh turun ada di satu tempat yang di situ Maryam haisuma wulida Isa. Siti Maryam melahirkan anaknya yang bernama Nabi. Nah, niku sing dinamikno Bethlehem. Wong Arab ngomongi Baitulahem. Lek wong Yahudi iku Bethlehem. Kanjeng Nabi dikengken sholat teng mriku. Kenapa? Karena tempat itu berkah. Kenapa berkah? Karena pernah Siti Maryam melahirkan Nabi Allah Isa. Jadi Kanjeng Nabi dikengken sholat teng mriku, dikengken jupuk keberkahan. Mari ngono ditambah mbek Kanjeng Nabi keberkahan. Ya. Setelah itu Bu, di dalam perjalanan yang sebelum Nabi itu naik ke Mi'raj, ya. Tadi sudah dikatakan beberapa, dua daripada tadi khutmul Quran tadi yang dibaca, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Tadi setelah Nabi ini Bu kepanggih Gusti Allah, ndelok swarga, ndelok neraka, ketemu Jibril, ketemu para malaikat, ketemu bidadari. Kemudian kembali itu subhanalladzi asra bi abdi laila. Bukan lailan tapi al-laila. Al-laila yadullu ala taglili ala muddati. Sebagian malam. Tadi Kanjeng Nabi niku melakukan Isra Mi'raj yang kalau dilalui dengan manusia biasa itu mungkin berjuta-juta tahun bahkan bermiliar-miliar tahun. Tapi Kanjeng Nabi tidak perlu waktu yang lama untuk sampai bertemu dengan Allah, melewati beberapa langit, hanya al-lailan. Al-laila sebagian daripada malam. Mungkin dari maghrib sampai isya. Sampai nak cerita niki lek gaya akal, enggak mungkin. Berarti ini apa? Isra Mi'raj ternyata meningkatkan keimanan. Ini satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Isra Mi'raj ini ya adalah satu hikmah pelajaran bagi kita bahwa iman itu harus segala-galanya. Kita harus percaya dengan Isra Mi'raj. Ya. Sekalipun ceritanya tidak masuk akal, tapi kita harus mengimani dan mempercayai bahwa Isra Mi'raj ini adalah benar. Nah, maka dari itu satu pelajaran Pak. Kalau sampean ya, tersudutkan dengan syariat, iki syariat iki tidak masuk akal. Kalau tanglet teng ibu jenengan bapak sedaya teng mriki. Air mani niku najis napa mboten? Mboten. Air seni niku najis napa mboten? Najis. Sampean kalau mengeluarkan air seni ya, itu wajib mandi atau wajib wudu? Wudu. Padahal air seni itu najis. Tapi kenapa kalau sampean keluar air mani kok diwajibkan mandi? Padahal air mani ini masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Itulah syariat, saudara. Niku sing jenenge syariat. Ada kaitannya dengan Isra Mi'raj.
cerita Nabi Muhammad yang disampaikan kepada orang Mekah, 90% orang Mekah langsung murtad, saudara. Tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tidak percaya, soalnya apa? Gaya akal, tidak gaya iman. Maka dari itu kalau kita kepingin bahagia dunia dan akhirat, iman harus diletakkan ada di atas kepala. Lah, sampean bisa bayangkan Pak, kalau orang buang air seni najis kan najis, harusnya kan lebih diwajibkan mandi daripada keluar air mani. Logikanya kan begitu. Lah tapi kalau misalnya logikanya begitu, sampean buang air seni ya, nggih ngapunten, misalnya sing kena penyakit beser, itu mungkin satu hari bisa 20 kali dia keluarkan air kencing. Kalau di logika harusnya wajib mandi. Bisa sampean bayang no Pak, sampean dadi ikan mujair. Itu loh syariat Pak. Jadi kalau ada yang terganggu dengan syariat Nabi Muhammad, ya, itu harus diutamakan iman dulu daripada akal. Ketika dia bertanya harus dijawab dengan ilmu. Ketika Nabi menyampaikan ketemu dengan Abu Jahal, jarine Abu Jahal, waduh Muhammad iki nglendur. Subuh-subuh turu di gini Ka'bah. Akhirnya Kanjeng Nabi ditekani ambil Abu Jahal, Muhammad, kon niku nglendur lah, kok turu dari Ka'bah, apa gak turu di omahmu ae. Jarine Kanjeng Nabi, nggih Abu Jahal, kula wau dalu niki teko Masjidil Aqsa. Loh, kok tambah edan ngene sampean? Kapan teko Masjidil Aqsa? Mambengi. Oh, nggih pun niki wayahe kula ngafirno wong Mekah sedaya. Akhirnya Pak, buat satu propaganda luar biasa Abu Jahali, mampu mengkafirkan orang Mekah. 90% dikafirkan oleh Abu Jahal dengan peristiwa Isra Mi'raj yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kon gelem ta Muhammad, nek kon cerita, wong sak Mekah tak kumpul teng mriki sampean cerita. Nggih kula harus wajib niki, perintah datang Gusti Allah. Nggih pun, sampean ngatosi teng mriki kula tak woro-woro. Penduduk Mekah, ayo sampean nang rene, ana wong edan model anyaran niki. Teko kabeh Pak wong Mekah niku mau, akhirnya Kanjeng Nabi dikeken cerita. Wahai umatku penduduk Mekah, saya tadi malam dari Masjidil Aqsa. Niku Pak, sing jenenge wong sing waktu niku sing kumpul teng mriku mau nyekel ndase kabeh. Gedek-gedek. Muhammad, biyen kon tak percaya, saiki ndak blas 1000% kami ndak ada yang percaya. Kenapa? Karena pakai akal, nggak pakai iman. Ini satu pelajaran Pak, yang sangat berharga. Kalau sampean kita semua ini kepingin bahagia dunia akhirat, maka kedepankan iman daripada akal. Akhirnya Pak, tinggal setunggal tiang sing namine Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq membela apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini semuanya benar, sekalipun tidak masuk akal. Maka Abu Jahal bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, hei Abu Bakar, kamu percaya dengan ocehannya Muhammad? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi qad shadaq, demi Allah saya percaya, wallahi la usaddiqu min ab'ad min dalik. Saya ini sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, dan lebih daripada itu saya pasti percaya, lebih gila daripada itu saya percaya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku dikei gelar napa? As-Siddiq. Orang yang selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya sampean nek misale ana kelompok-kelompok ngelaknat Sayyidina Abu Bakar, ngelaknat Umar, ngelaknat Utsman, niku ojo dicedeki, ojo dikumpuli. Dawuh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di zaman sekarang itu banyak peperangan-peperangan di dalam akidah. Untuk sampean itu keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka akhirnya membuat satu kelompok yang melaknat para sahabat. Nggih. Sampean hati-hati anake dijogo, Pak. Nggih. Ulama iku aja didelok pakaiane tok, nggih didelok akhlake, nggih napa mboten? Nggih. Tapi nggih ulama nggih pakaiane kudu bener.
Di samping pakaiannya juga betul, sesuai dengan kealimannya, dan juga akhlaknya juga baik. Ya. Dan misalnya ono ulama Pak, tidak sesuai dengan salafnya, nggak sesuai dengan akhlaknya Nabi, sekalipun dia punya umat jutaan, tetap sampean kudu tinggal. Makanya itu Kanjeng Nabi pesan, yang paling saya takutkan niku mboten dajjal. Sing kula paling takutkan niku napa? Ulama ya, ulama jahat, hati-hati. Ya, maka dari itu sampai nek ngundang-ngundang guru, ngundang-ngundang ulama, didelok omongane, didelok akhlaki, perbuatani, ojo sampai niku guyu-guyu, cekakaan, nasihat dadi nasihat, akhirnya napa? Setiap ceramah ngakak-ngakak, guyu-guyu. Ya. Ini yang tidak diajarkan oleh Nabi. Cari ulama, guru yang sesuai dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini di samping perjalanan mencari keberkahan, juga perjalanan berziarah. Nanti Kanjeng Nabi niku ziarah, Pak. Ziarah ya, kepada semua tempat-tempat yang di situ banyak turun keberkahan. Setelah Nabi dikumpulkan ada di Masjidil Aqsa, jauh daripada itu ketika Nabi berumur 14 tahun, Nabi disawani Jibril, dibuka dadanya, fa'akhrajal galab, fa'galbuh, dikeluarkan daripada hatinya, kemudian dicuci bima'i zamzama, dicuci dengan air zam-zam. Nah, ini satu pelajaran bahwa air zam-zam itu adalah air yang paling utama daripada air yang ada di seluruh dunia. Mergo napa? Mergo banyu zam-zam niki didamel ngersii atine Kanjeng Nabi. Maka dari itu kalau ada ustadz atau siapapun dia yang berani bahwa Nabi itu dicuci hatinya, berarti atine Kanjeng Nabi niku kotor, mboten. Atine Kanjeng Nabi niku saking suci nih Pak, saking suci nih, saking bersih nih, sampai setan iku angsal rahmati Kanjeng Nabi. Maka dari itu ketika Jibril mengambil hatinya Nabi Muhammad, ditumpuk ada di dadanya, dicuci dengan air zam-zam, kemudian malaikat Jibril mengatakan, hada hadus syaiton min Muhammad. Hati ini yang paling suci, saking sucinya kata Jibril, hati ini Kanjeng Nabi niki sampai setan niku antuk rahmate Kanjeng Nabi. Lah itu yang dikeluarkan, jangan sampai rahmat kepada setan. Jadi bukan berarti Nabi niku atine rusuh, mboten, malah suci di atas kesucian. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi, kalau ceritanya ini mungkin diteruskan sampai coba ndak cekap nih gigi. Kalau cuma ambil yang penting-penting saja, setelah Nabi itu memimpin sholat ada di Masjidil Aqsa. Satu pertanyaan, kenapa kok di Masjidil Aqsa ini ada sholat? Padahal sholat 5 waktu itu kan setelah Mi'raj, setelah ketemu dengan Allah. Tapi kenapa sebelum Mi'raj, sebelum ketemu dengan Allah, Nabi sudah sholat ada di Masjidil Aqsa? Sholat itu sudah ada Pak di zaman Nabi Adam. Jadi para nabi, para rasul niki kabeh diperintahno sholat. Cuma sholatnya bukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sholat setelah Nabi ini bertemu dengan Allah. Dan itu dikhususkan buat umatnya kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suci. Tidak ada yang kekotoran di dalam hatinya Nabi. La yahrujul amlak fi qalbi illa zaddatu ala tuhrun ala tuhri. Tidak ada gangguan kotoran di dalam hatinya Nabi Muhammad, malah kesucian di atas kesuci. Para enten pembantune Kanjeng Nabi niku sahabiah niku pembantu perempuan. Nabi itu kalau buang air seni itu Pak, tidak dibuang sembarangan. Nabi punya tempat terbuat dari tembikar. Tapi Kanjeng Nabi ini kalau buang air seni itu kencing di situ Nabi, kemudian ditaruh ada di bawah tempat tidur. Ya. Kalau malam, ya, nek dalu Kanjeng Nabi kebelet, niku pipis teng mriku, mari ngono didelek teng nisore tempat tidurnya Rasulullah. Kanjeng Nabi sembahyang, ngimami balik, baru dibuang di tempat yang aman. Ketika Nabi kembali dari sholat,
dilihat tembikarnya yang isinya daripada air seninya Rasulullah itu enggak ada. Maka Nabi tanya kepada pembantunya perempuan, di mana ini tembikar yang aku punya? Katanya pembantunya, sudah aku ambil ya Rasulullah. Kamu buang? Iya saya buang. Dibuang di mana? Di sini katanya. Loh, niku oyoku kok diombe? Itu air seni saya, kenapa kamu minum? Ya Rasulullah, demi Allah tidak ada minuman yang paling segar setelah aku meminum daripada air senimu ya Rasulullah. Berarti uyune Kanjeng Nabi niku luwih seger teko aku, Pak. Jadi tidak ada kekotoran di dalam hatinya Nabi. Ini satu akidah buat kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi itu adalah makhluk yang paling suci. Semuanya mengandung manfaat. Keringetnya Kanjeng Nabi, lek wis lugur keringetnya Kanjeng Nabi di pasar, 7 hari 7 malam itu pasar menjadi wangi, harum saudara. Ya. Perjalanan yang begitu panjang, ternyata akhirnya Rasulullah dipertemukan oleh Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia Nabi Muhammad, domir balik kepada Allah. Benar-benar melihat Allah, bukan mimpi, bukan ngelindur, tapi Nabi melihat Allah dalam keadaan terjaga. Dan Nabi mendengar langsung kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu anugerah yang paling terbesar yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluknya kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan itu begitu mesra. Ketika Nabi melihat Allah, Nabi langsung mengucapkan salam. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Kemudian Allah menjawab salam Nabi dengan mesra. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tidak pernah memanggil Nabi itu dengan Muhammad, Muhammad, enggak pernah. Ya. Tapi Allah memanggil Nabi selalu dengan gelarnya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya Abdullah. Ini satu pelajaran bahwa Allah memuliakan Nabi dalam masalah nama aja dimuliakan. Maka dari itu kita juga harus memuliakan Nabi, ya. Hati-hati lek pas sayang sembahyang tarawih, iku kadang-kadang wong ngawur yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki lek arek cilik sik pantes. Lek wong gerang koyo ngene iki ya gak pentos wis. Ya. Ngawur ini. Ini berarti ndak memuliakan Rasulullah ini. Maka semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah mergo napa? Kurang ajar datang Kanjeng Setelah pertemuan itu saudara, Nabi itu sujud di hadapan Allah. Ono maksud niki Kanjeng Nabi. Sujud ping 3 niki ngarep-ngarep. Maka Allah mengatakan irfa' ra'sak ya Muhammad. Angkat kepalamu ya Muhammad. Engkau minta apa? Kalau engkau minta apapun pasti aku kabulkan. Maka kesempatan bagi Nabi. Kesempatan emas bagi Nabi. Di hadapan Allah, Nabi meminta sesuatu yang paling besar buat kita. Gara-gara ini kita akhirnya menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Apa yang diminta oleh Allah? Ya Allah, benar enggak? Kalau aku minta sesuatu pasti engkau kabulkan. Pasti kata Allah. Maka Allah meminta satu yang singkat, tidak banyak, tapi berkat inilah kita akhirnya semua selamat dunia dan akhirat. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Ya Allah, Allahumma firli ummati. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa umatku ya Allah. Nah, ini satu pelajaran Pak. Sampai niku lek ndonga Kanjeng Nabi ojo njaluk swarga. Sampai niku ndak pantes njaluk swarga. Sampean ngerti ndak Abu Nawas? Ngerti enggak Bu? Abu Nawas ngerti? Ngerti ting ndi? Abu Nawas niku aulia min aulia illah. Bendinane amalane niku bendina maca maos kul huwallahu ahad 15.000. Tapi sampean eling ndak go sidayan apa? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi.
taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dambil adimi. Ilahi lastulil firdaus ya Allah. Ya Allah, aku ndak pantas mlebu swargamu ya Allah. Tapi aku ki ndak gak kuat ngrasakno geni api neraka. Nah, Abu Nawas sing amalane kaya ngoten niku lho, izin njaluk surga, Pak. Sampean 24 jam. Podo-podo 24 jam, Nabi 24 jam, kita 24 jam. Tapi 23 jam Nabi itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, yang 1 jam untuk silaturahmi. Ketemu sahabat, silaturahmi, perang, niku 1 jam. 23 jam penuh digunakan untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita sama 24 jam, cuma dibagi 2. 23 jam digawe lali nang Gusti Allah, sing 1 jam digawe maksiat karo Allah. Nah, berarti sampean ndak pantes lek njaluk nang Allah iku mlebu swarga. Sing pantes napa? Rabbi firli warhamni wadub alayya. Sing pantes niku nggih waktu doane Kanjeng Nabi nedhi karo Gusti Allah supaya dosa-dosane umat ini disepuro. Nah, maka dari itu bukan kita ndak kepingin Pak mlebu swarga, sapa sih ndak kepingin swarga. Cuma sampean sadar diri lah. Kira-kira awak-awakan kabeh niki pantes nek mlebu swarga. Nggih. Lek menurut kula sih enggak pantes. Nggih, 24 jam kayak mententeng HP, medsos, turu segala macam dan sebagainya itu, maka ini satu pelajaran kita ini harus sering banyak istighfar, minta ampun, dosane sampean iki kabeh kata Pak. Nggih. Lek sampean di sepuro dosane pasti mlebu swarga. Gak usah njaluk surga otomatis niku. Nah, sampai akhirnya perjalanan Isra Mi'raj ini terakhir ternyata apa? Perjalanan mendapatkan perintah Allah, yaitu perintah sholat. Tapi sholat ini bukan hanya dikerjakan Pak. Sholat ini harus didirikan. Coba sampai tingali tengah Al-Quran. Enten enggak? Setunggal ayat yang mengatakan i'malis sholah. Enten. If'alis sholat, kerjakan sholat, enggak ada. Yang ada itu cuma aqimis sholat, dirikan sholat. Nah, terus apa beda nih? Ngedekno sholat, ambil ngerjana sholat, beda Pak. Sampai nek ngerjana sholat niku, mari salam, metu teko masjid, sampean eling dawe khutbah Jum'ah. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Sampean metu teko ngene masjid, didelok sandali sampean elek, sing sebelahi api. Jarine khotib niku nawa. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Ini namanya mengerjakan sholat. Tadi sampean aja kaget, Bib. Niku ana Pak Haji ping 1000 umroh, Bib. Ya, tapi sembayang bendina di masjid di mushola Al-Ikhlas, tapi tukang togel. Oh, gak usah kaget. Berarti Pak Kajinya masih mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Ya, padahal Allah memerintahkan apa? Aqimis sholat, dirikan sholat. Ya. Bagaimana cara mendirikan sholat? Sholat itu diterjemahkan, maknanya di dalam sholat itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Sesungguhnya sholatku, hidupku hanya untuk Allah. Temen tak? Serius tak sampai niku? Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, hidupku hanya untuk Allah. Serius napa mboten? Sampean sembayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunciku di endi mau yo? Iki ta jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya iki. Ya. Mari ngono sampean teges-teges Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Mari ngono sampean krungu tanggane sampean tuku TV. Langsung meriang sampean. Pas menini tuku kulkas tanggane sampean, langsung opname mlebu rumah sakit. Mari opnan ditekani tanggane sampean sing wingi tuku TV ambek tuku mobil, tuku apa? Tuku TV ambek tuku kulkas, saiki tuku mobil, langsung innalillahi.
Berarti bukan Allahu Akbar, TV hu akbar, mobil hu akbar. Inilah yang dimaksud oleh Allah, yang dimaksud oleh Rasulullah. Kita itu tidak cukup kalau mengerjakan sholat. Kita ini harus mendirikan sholat. Makanya sholat mengajarkan kepada kita keikhlasan. Kalau sudah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sampai nanti ketua takmir baru rong wulan naik. Di komen sedikit wis ngambul. Wis gak usah Allahu Akbar sampean. Ya. Makanya itu sholat mendidik kita menjadi orang ikhlas. Makanya sampai nak sujud niku Pak, endase sampean sing ndek ndukur iku langsung sejajar mbek sikile sampean. Bahkan lebih mulia pantat kita daripada akal kita. Sampai lek sujud ya napa? Ono sujude ngene, ndase ndek dhuwur. Pantate ndek nisor. Kan enggak kan? Kepalanya selalu di bawah untuk menunjukkan bahwa kamu adalah manusia yang paling hina, bahkan lebih hina daripada pantat kamu. Mengajarkan kita menjadi orang yang tawadhu, Pak. Mentang-mentang tadi ustad anyaran mlebu palem. Wong kene wong palem lek lak ngaji ambek aku gak sah. Mari ngono mbajari doa. Donga diajari ambek ustad iki mau. Robbana ajina fid dunya hasanat. Saking fasene. Allah itu tidak suka sombong ilmu, sombong harta, sombong jabatan, sombong kedudukan. Allah paling tidak senang sama itu semua. Makanya itu kenapa setiap kita sholat, kita selalu menundukkan kepala kita. Bahkan lebih hina daripada pantat kita. Keluar dari sholat menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah diri. Ya, alhamdulillah sampean masih ada di sini, ada Ustadz Aris, ada Ustadz Irfan. Beliau punya keilmuan yang mumpuni dan alhamdulillah dikasih rezeki banyak sama Allah. Tapi ya enggak sombong. Nabi Sulaiman itu enggak sombong, Pak. Nabi Sulaiman itu raja jin, raja manusia, raja angin, raja segala-galanya. Bendinane teng pawone Nabi Sulaiman itu mbele wedhus 15.000. Mbele sapi 10.000. Bendino iku. Ana wong sugih kok Nabi Sulaiman. Ndak ana, tapi Nabi Sulaiman sembahyang. Ya. Nabi Sulaiman sembahyang. Bahkan Nabi Sulaiman itu pernah ketika saat terbang di atas udara melihat kekuasaannya ini, tiba-tiba didatangi Jibril. Sulaiman, iku lho ana wong sing nyangkul sawah iku, deloken. Kerenteke apa wong iku? Akhirnya Nabi Sulaiman di atas langit tadi itu turun untuk mendatangi ini petani. Pak, sampean niku ana krentek apa di atine sampean? Kok sampean aku sampai diperintah mbek Jibril nang sampean? Nggih Nabi Sulaiman, kula niki dikei nikmat karo Gusti Allah luar biasa masyaallah. Loh, nikmat apa sampean? Wong sampean niku kere kok. Sampean niku petani. Sampean ndak duwe harta, ndak duwe mobil Pajero, gak duwe mobil Alphard. Ya alhamdulillah. Iki lek peristiwa Isra Mi'raj, Pak. Panitia Gusti Allah. Kendaraane buruk. Lah aku nggih padha memper-memper kok Kanjeng Nabi, cuma mobile duduk buruk, mobile Alphard. Panitia ndak sing nyusul kula. Iki bedoe Kanjeng Nabi ambek aku iki. Nek Kanjeng Nabi ana sing nyusul Pak Jibril, niki sak ketua takmire ndak nyusul. Guyon Pak Yoko. Nggih. Lek gak ngono ngantuk kabeh. Tutun di mau ya lali wis. Nggih. Nah, berarti sampean niku masuk ilmu nih. Nggih, sampai eling kula sing nyeramahi kok lali. Sing ngrungokno malah eling ya. Berarti sing gak pentos sing nyeramahi. Oh, seneng sampean kula tak elok-elokno. Sampean nikmat opo? Sampean ndak duwe apa-apa, gak duwe omah kok. Kula niki dikek nikmat karo Gusti luar biasa. Sanjangi petani iki. Napa? Ya apa gak nikmat? Hartaku itu cuma cangkul, bojoku, ambil anakku. Loh, iku sing jenenge nikmat. Nggih. Lho kok iso? Dari Nabi Sulaiman ini belajar yang petani. Nabi nih. Kula niki antuk nikmat datang Gusti Allah luar biasa. Terus Gusti Allah nuntut karo aku, tanggung jawabku opo? Aku gak duwe duit, gak duwe mobil aku iki. Gak duwe villa. Nanti aku di kuburan, aku menjadi orang yang tenang karena tidak ada hisab bagiku.
Dan nanti di hari kiamat aku tidak mempertanggungjawabkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu. Langsung Pak Kanjeng Nabi Sulaiman itu semaput. Mari semakut guru-guru nangis. Ya, dikasih nikmat seperti itu, tapi ada yang lebih nikmat daripada apa yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Makanya sampean aja seneng-seneng Pak. Oke, dandan bengesan bendino. Oh seneng tok. Oh, hati-hati sampean. Ya. Hati-hati. Makanya di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yadkhulul jannah. Rasulullah yadkhulul jannah, masuk ke dalam surga. Ternyata aksaru ahliha al-fuqara. Ternyata setelah ditengeli Kanjeng Nabi, penghuni swarga niku sampean kabeh niki. Kula karo sampean wong ndak duwe. Orang yang ndak punya, orang miskin. Makanya sampean niku kudu terima kasih datang Gusti Allah, dikai urip soro, dikai urip rezeki seret, iku kudu sampean alhamdulillah. Iki satu tanda sampean ini termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari ngono Kanjeng Nabi yadkhulun nar aksaru aliha an-nisa. Kanjeng Nabi melebet neraka. Nggih ngapunten Bu, aja ngamuk ambek aku ya. Niki cuma iki teko Kanjeng Nabi nggih kenyataane kaya ngoten. Ternyata penghuni neraka itu wanita. Soale napa? Soale wong wedok iku tikmu didik-didik ngamuk. Bahkan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kok wanita yang paling banyak penghuni neraka?" Yakfur bikufrihunna. Mereka itu kaum wanita adalah kaum golongan yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, apa meneng lek wis ngene iki PHK-an ngene. Lek wis ngamuk wong wedok, iki meja iki aku sing tuku. Omah iki aku sing tuku. Hati-hati. Itu menjatuhkan martabat suami. Gara-gara iki, Pak. Penghuni neraka iku akeh-akeh wong wedok. Maka dikatakan kila ya Rasulullah bikufrihinna. Kufur billah. Apakah wanita ini kufur kepada Allah? La. Yakfurhunnal asir. Yakfurhunnal asir. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang telah diberikan suami kepadanya. Bahkan seorang wanita berani mengatakan kepada suaminya, aku 10 tahun kawin ambek sampean, gak tahu dikei apa? Gak tahu dikei nafkah. Ya apa kon? Lah sampean bendino mangan iku apa, Bu? Ya, gara-gara itulah kurang nikmatnya, sering mencaci suaminya terhadap apa yang telah diberikan suaminya, tapi semakin suaminya berbuat baik tapi tidak ada nilai di hadapan istri. Hati-hati Bu, sampean tak elingno. Nggih. Bojone sampean masih elek tetep niku wali, Bu. Karomahe sampean iso mlebu swarga iku gara-gara bojo. Bukan karena gara-gara ibu, gara-gara bapak, bukan. Seorang wanita ini bisa masuk surga itu kalau dia hormat, patuh kepada suaminya. Nah, maka dari itu peristiwa-peristiwa yang banyak ini pelajaran buat kita semua. Linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiul. Kemudian Nabi ditunjukkan Pak satu kejadian-kejadian yang luar biasa. Kanjeng Nabi ningali uwong, nggih, niku kukune dawa. Kukunya ini dari besi, panjang. Terus badannya dikasih gatal-gatal digaruk. Sampai dadi tengkorak. Kanjeng Nabi gawok mendelik ini. Jibril, sinten tiyang niku Jibril? Itulah umatmu ya Rasulullah, yang selalu memburukkan saudaranya. Dulure dielek-elekno. Dulure dibuli, dirasani elek-elek. Itu diibaratkan permisalan seperti orang yang dilihat oleh Nabi ketika Mi'raj. Itu ada orang yang kukunya panjang, dihancurkan, dihidupkan lagi oleh Allah, dihancurkan terus seperti itu adalah permisalan umatnya Rasulullah yang selalu memburuk-burukkan saudara-saudaranya. Mari untuk Kanjeng Nabi ningali tiyang aneh. Nanam satu pohon, satu bunga, ketika nanam langsung keluar buahnya, langsung panen. Terus begitu. Kata Rasulullah, ya Jibril, ini siapa orang ini? Nggak pakai disiram, nggak pakai ngusir tikus, wereng dan sebagainya. Begitu nanam langsung keluar buahnya, langsung panen. Siapakah itu ya Jibril? Itulah daripada umatmu yang suka gemar bersedekah.
sedekah. Seneng bantu ke Isra Mi'raj, seneng bantu musola, seneng bantu masjid, gawe pondok pesantren, ya, nganono arek yatim, gemar bersedekah. Itulah daripada umatmu. Uang yang dikeluarkan itu adalah abadi yang akan menyelamatkan dia dunia sampai akhir. Tadi duit sing durung disedekahno iku Pak dudu duit sampean. Insyaallah duit sing ndek ngene saku sampean iku iso dadi duit becak lek sampean Pak becak. Kalau sampean mati jadi ahli waris dan itu tidak akan menguntungkan kita. Uang yang tidak dikeluarkan itu bukan uang kita tapi uangnya orang lain. Yang kita keluarkan itulah uang kita yang sebenarnya. Maka banyak peristiwa-peristiwa hikmah permisalan yang begitu banyak di dalam peristiwa Isra Mi'raj, maka semakin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tema daripada Isra Mi'raj pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, ya, kurang lebihnya mungkin insya Allah disempurnakan oleh Allah, tapi kumpulnya kita ini insya Allah tidak sia-sia. Kita datang ada di sini, kita niatkan tiada lain untuk sebagai bukti datang kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, selalu menghidupkan syiarnya Rasulullah. Kemudian kita minta kepada Allah, semoga kita tidak dimatikan kecuali kita dipertemukan di dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan khair walafiat. Kemudian kita panjang umur, sehat walafiat, hidup kita berkah. Kita minta kepada Allah di malam yang sangat mulia ini, di dalam momen peristiwa Isra Mi'raj yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, kita berharap kepada Allah semoga kita semuanya yang hadir, khususnya ada di tempat ini, keluarga kita, suami, ayah, bapak, ibu kita, semuanya menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat dan tidak kita keluarkan daripada dunia ini kecuali mati membawa Islam, mati membawa iman, mati dalam keadaan husnul khotimah dan tetap dalam akidah ahlu sunnah wal amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebih baik ada salah sengaja ataupun tidak sengaja, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga takmiran ini berjalan terus, terlalu hidup semangat mensiarkan momen-momen yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa syukurillah, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.